Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi kita kembali lagi ke mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kita sudah masuk kira-kira ke pertemuan ketujuh ya. Jadi pertemuan ketujuh ini masih sama. Kita akan membahas Microsoft Word, cuma di sini KD-nya yang berbeda. Jadi yang kita bahas di sini adalah yang pertama, memanfaatkan fitur mail merge dengan baik dan benar. Yang kedua, menggunakan daftar isi, header, footer dengan baik dan benar. Kita langsung saja ke yang pertama. Di sini kita memanfaatkan fitur mail merge. Bu Guru akan jelaskan sedikit tentang mail merge. Jadi di sini mail merge itu sendiri adalah kemampuan komputer untuk mengirimkan kepada beberapa orang sekaligus dari satu sumber surat ya. Jadi secara teknisnya dibutuhkan dua buah file untuk mengolahnya. Yang pertama adalah isi surat, sedangkan yang lainnya adalah data kepada surat tersebut dikirimkan. Itu kurang lebih tentang pengertian dari mail merge. Jadi untuk fungsi mail merge itu sendiri sangat membantu ya untuk kita membuat sebuah dokumen. Contohnya misalkan surat yang isinya sama untuk penerima yang berbeda secara cepat dan mudah. Jadi fitur mail merge ini sendiri sangat membantu, terutama bila penerimanya sangat banyak ya. Jadi mail merge ini juga dapat digunakan untuk membuat sertifikat, label, dan amplop. Nah, itu pengertian dan fungsi dari mail merge itu sendiri. Jadi kita langsung saja untuk penerapannya. Jadi di sini sudah Bu Guru siapkan dua buah file. Nah, di sini ya, ada dua buah file. Yang pertama di sini ada file dari nama peserta didik, kelas, alamat, dan nama orang tua. Di sini Bu Guru sudah jabarkan. Terus sedangkan file keduanya, nah ini file keduanya ya. Di sini dia bentuknya seperti ini, ada biodata peserta didik SMKN 3 Mataram, nama peserta didik, kelas, alamat, dan nama orang tua. Sama dengan file yang pertama tadi ya. Nama, kelas, alamat, dan nama orang tua. Cuma yang membedakan kalau file pertama menggunakan tabel, sedangkan kalau file yang kedua di sini dia dalam bentuk seperti ini ya. Selanjutnya, langkah kedua, nah ini yang dalam bentuk tabel kalian save atau kalian simpan filenya. Bagaimana caranya? Nah, bisa kalian lihat. Langkah pertama di sini kalian klik office buttonnya. Di situ kalian klik save. Nah, kalian harus ingat ya, save-nya di mana. Misalkan Bu Guru simpan di local disk D. Local disk D. Untuk mempermudah, Bu Guru buatkan new folder. Pertama local disk D, diklik dulu. Selanjutnya pilih new folder. Di sini kita tulis mail merge. Sudah, selanjutnya filenya kita simpan di mail merge ini sendiri. Sudah ya, ini sudah kita simpan di folder mail merge di local disk D. Selanjutnya ini bisa kamu close ya. Bisa kamu exit. Nah, kita beralih ke file yang kedua. Di sini ada biodata peserta didik SMKN 3 Mataram. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk mail merge sendiri, kalian bisa buka tab mailing ya. Mailing ini sendiri, kalian klik. Selanjutnya kalian pilih yang Start Mail Merge. Start Mail Merge. Selanjutnya pilih yang Step by Step. Step by Step. Nah, selanjutnya di sini paling bawah ada step 1 of 6. Kalian lanjutkan atau next. Next lagi, step 2 of 6, next. Nah, kita mentok di step 3 of 6. Di step 3 of 6 ini kalian pilih browse.
browse. Browse artinya kalian cari file yang pertama tadi. Nah, tadi Bu Guru simpan file yang pertama di local disk D, folder mail merge nih ya. Folder mail merge. Ini silahkan diklik nama peserta didik lalu di open. Nah, setelah muncul seperti ini, tinggal kalian oke. Sudah. Selanjutnya, langkah selanjutnya, kalian isi dari masing-masing nama peserta didik, kelas, alamat, nama orang tua. Bagaimana caranya? Nah, kalian lihat di sini ada insert match field. Nah, kalian cocokkan. Misalkan di sini ada nama peserta didik. Nah, kalian tulis juga, kalian pilih yang nama peserta didik juga. Nah, selanjutnya kelas. Arahkan kursornya. Selanjutnya insert match file. Kalian pilih kelas juga. Begitu seterusnya. Alamat. Selanjutnya nama orang tua. Gitu ya. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kalian pilih yang preview result. Preview result. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, tadi ada Adi. Nah, untuk yang selanjutnya bisa kalian next record. Nah, jadi otomatis. Jadi otomatis seperti ini ya. Nah, itu fungsi dari mail match itu sendiri. Kalau ada yang ditanyakan, bisa WA Bu Guru ya. Selanjutnya kita ke daftar isi ya. Jadi di sini Bu Guru sudah siapkan filenya. Ada kata pengantar, pendahuluan, bab 1 dan bab 2. Jadi biasanya kalau di daftar isi itu ada tanda titik yang panjang sekali itu ya. Jadi kalian tidak perlu dipencet satu ya lama ya. Jadi ada rumus yang bisa kalian gunakan. Kalau sudah disiapkan seperti ini filenya, ini tinggal kalian sorot atau tinggal kalian blok. Langkah selanjutnya, kalian bisa fokus di rulernya. Di sini kalian klik sekali, misalkan di angka 14, Bu Guru klik sekali. Nah, jadi akan muncul seperti huruf L. Ini namanya left tab ya. Left tab. Jadi untuk tabnya ada 2 yang kita sediakan. Selanjutnya yang kedua, kita klik lagi sekali, misalkan Bu Guru tempatkan tabnya di angka 15. Nah, jadi ada 2 tab ya. Ada 2 tab. Selanjutnya, di tab yang ke-14, ini bisa kalian klik 2 kali menggunakan kursor, mouse kalian. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini alignment-nya biarin aja, pilih left. Selanjutnya leader. Untuk leadernya kalian pilih nomor 2 karena yang kita gunakan tanda titik-titik ini ya. Nomor 2. Tadi posisinya ada di 14. Ini 14 ya. Ini dulu yang pertama, 14 ini yang kita atur. Alignment-nya left, terus leadernya kalian pilih nomor 2. Baru di set. Oke. Nah, ini kalian bisa tambahkan titik-titiknya dengan menggunakan tab yang ada di keyboard kalian. Ini tinggal diklik sekali tabnya, dipencet sekali tabnya. Nah, jadi akan muncul langsung tanda titik yang panjang itu sekaligus. Tinggal halamannya ditulis, misalkan halaman 1. Jadi halaman 1 ini dia
searah dengan angka 15 ini, karena kita sudah atur ya untuk penomorannya ada di angka 15. Sedangkan tanda titik yang terakhir ada di angka 14, itu fungsinya. Selanjutnya, begitu juga dengan pendahuluan, pencet tab yang ada di keyboard. Nah, otomatis muncul tab lagi sekali, misalkan halaman 2, begitu seterusnya. Ini tab lagi, misalkan halaman 4. Gitu ya. Itu untuk pembuatan daftar isi. Kalau ada yang ditanyakan bisa WA Bu Guru. Selanjutnya, tadi daftar isi sudah, mailmat sudah, kita lanjut ke header dan footer. Jadi di sini ada pengertiannya, sudah Bu Guru tuliskan. Jadi header ini sendiri merupakan teks yang ada di margin atas di setiap halaman dokumen pada Microsoft Word. Sedangkan footer merupakan suatu teks yang ada di bagian bawah margin di setiap halaman dokumen. Kita langsung saja di sini ya. Jadi untuk footer maupun header itu letaknya ada di tab insert. Tab insert, ini ada bacaan header maupun footer. Misalkan di sini header. Misalkan Bu Guru pilih yang pertama, di situ ada blank. Nah, ini ya. Jadi header itu letaknya ada di atas, di margin atas. Misalkan Bu Guru tuliskan simulasi dan komunikasi digital. Nah, ini bisa kalian sesuaikan. Bisa digeser. Nah, ini headernya. Headernya simulasi dan komunikasi digital. Kalau sudah bisa di close. Nah, jadi dia tulisannya agak saru ya. Selanjutnya untuk footer. Untuk footernya masih sama, ada di tab insert. Pilih footer. Nah, footer itu biasanya ada di bawah, di bagian bawah ya, margin bawah. Misalkan Bu Guru pilih yang alfabet. Nah, di sini bisa, nah di sini alfabet ada tipe teks sama page. Page itu halamannya ya, menandakan halaman. Misalkan di sini Bu Guru tambahkan SKD. Ini bisa digeser. Nah, kalau sudah bisa di close. Itu ya. Itu kurang lebih untuk header dan footer. Kalau header ada di atas, margin atas, sedangkan kalau footer ada di margin bawah. Kalau ada yang ditanyakan bisa WA Bu Guru ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.